Saya bersyukur kalau tangan Tuhan yang maha kuat, tangan Tuhan yang ajaib itu tidak pernah kendor, tidak pernah lepas sedetik pun atas hidupmu dan hidupku. Senantiasa engkau dan saya ada di dalam perlindungannya. Yang sepakat katakan amin. Tidak pernah bosan-bosannya untuk saya terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap jaga pola hidup sehat, tetap jaga pikiranmu, jaga pola pikir kita, jaga pola makan kita, tetap berolahraga dan terus jaga protokol COVID-19 dengan tetap terus rajin cuci tangan, pakai masker atau face shield kemanapun engkau sekalian tindak. Dan saya percaya kasih setia Tuhan akan terus melimpah atas hidupmu. Diberikan kepada saya sebuah judul firman Tuhan pada sore hari ini, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Di tahun 1966 hingga 1973 ada sebuah film seri yang ditayangkan oleh sebuah stasiun swasta di Amerika berjudul Mission Impossible. Film ini mendapatkan animo dari masyarakat yang begitu hebat, mendapatkan respon yang begitu luar biasa sehingga di tahun 1988 hingga 1990 film ini ditayangkan ulang, diproduksi ulang oleh ABC, stasiun televisi yang lain. Toh masih mendapatkan respon yang sama besar sehingga Hollywood mengambil satu inisiatif untuk mengangkat film ini ke layar lebar. Di tahun 1996, film ini untuk pertama kalinya dibesut, dirilis di layar lebar. Dibintangi seorang aktor kawakan Tom Cruise, memerankan tokoh sentral Ethan Hunt. 4 kali film ini dibesut ulang. 4 sequel sudah film ini mulai 1996, 2000, 2006 hingga 2011. Film ini senantiasa masuk dalam jajaran box office. Film dengan jumlah penonton yang wow. Film dengan jumlah pendapatan yang fantastis. Pertanyaannya, mengapa film ini begitu luar biasa meraih sukses? Film ini begitu menarik. Film ini begitu menampilkan aksi-aksi laga yang luar biasa. Film ini berkisah tentang satu kelompok bernama IMF, Impossible Mission Force, yang digawangi oleh Ethan Hunt. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh akal sehat, nalar walas seseorang tidak mampu untuk menjangkaunya. Tetapi Ethan Hunt dan kawan-kawan mampu melakukannya dengan keterampilan, dengan kemampuan fisik, kemampuan otak yang luar biasa. Setiap order, tanggung jawab, masalah, senjelimet apapun, seruat apapun diselesaikan dengan perfect, dengan sempurna. Apa hubungannya sebuah film berjudul Ethan Hunt dengan apa yang mau kita pelajari, kita dengar, kita praktekkan bersama malam hari ini? Firman Tuhan yang kita punya banyak menyajikan kisah-kisah yang bagi sebagian orang adalah satu kemustahilan, adalah satu hal yang tidak mungkin untuk dikerjakan, dilakukan. Tetapi bersama kuasa Allah yang ajaib, segala kemustahilan dirubah Allah menjadi satu keniscayaan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bersama Allah yang hidup, engkau dan saya sanggup melakukannya, sanggup berbuat, karena janji firman Tuhan seperti tadi dikatakan oleh WL, ya dan amin. Dan malam hari ini kita mau belajar sebuah kisah terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita mau membaca mulai ayat yang ke-15, kita simak mulai ayat yang ke-15. Kisah ini bertutur tentang seorang utusan Allah bernama Musa. Musa menghadapi apa yang disebut mission impossible. Musa menghadapi apa yang disebut misi mustahil. Musa menghadapi apa yang disebut misi laut teberau. Kita flashback dulu ke belakang untuk kita melihat mengapa Musa dan 2 juta orang Israel ada di depan laut teberau menghadapi sebuah misi kemustahilan.
430 tahun lamanya bangsa Israel tinggal mendiami sebuah tanah perdikan, tanah Goshen di negeri Mesir. Mereka tinggal sejak awal berjumlah kurang lebih 70 orang jiwa. Dari 70 orang jiwa ini beranak pinak, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun tinggal di tanah Goshen. Mereka tumbuh berkembang sebagai bangsa yang besar, menjadi bangsa yang luar biasa besar. Sampai satu waktu, satu saat, kita buka di dalam Keluaran pasal yang keempat, Keluaran pasal yang pertama, kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Bangsa ini sebelumnya adalah satu keluarga besar dikepalai oleh seorang bernama Yakub. Pindah, bedol kampung halaman, bermigrasi dari Kanaan ke Mesir. Karena jasa salah seorang anak mereka bernama Yusuf, Raja Fir'aun memberikan sebuah anugerah, sebuah warga negara kehormatan bagi keluarga ini, dan mereka tinggal di tanah Goshen. Tanah yang luar biasa subur, mereka diami di sana selama berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Dan bangsa ini berubah menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-9 berkata, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Muncul satu raja yang tidak mengenal kronologi sejarah. Muncul satu raja baru yang tidak mengenal sejarah tentang Yusuf. Tidak mengenal siapa Yusuf dan keturunannya. Raja baru ini memiliki prasangka buruk, suudzon kepada bangsa Israel yang sudah mendiami Goshen beratus tahun, yang sudah berubah menjadi bangsa yang besar. Raja ini berikhtiar menindas dengan maksud membatasi tumbuh kembang, membatasi populasi, membatasi pertumbuhan penduduk Bani Israel. Diperintahkanlah untuk para gubernur, wali kota, bupati, para camat diperintahkan, para mandor-mandor pekerja diperintahkan untuk mulai menindas, untuk mulai menjajah orang-orang Bani Israel dengan satu pekerjaan. Menindas, merodikan mereka, meromusakan mereka, membangun beberapa kota-kota yang besar di Mesir. Dengan maksud apa? Membatasi populasi orang Israel. Tapi toh bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang terus bertumbuh seperti janji yang tidak berubah dan tak akan berubah sampai detik hari ini. Janji yang diucapkan Allah Bapa di sorga kepada Bapak Abraham. Keturunanmu akan memenuhi seluruh pelosok bumi. Keturunanmu bak pasir di pantai. Keturunanmu bak bintang-bintang di langit. Dan itu terjadi. Sekalipun dihambat, dijepit, dipepet, ditindas, dijajah. Toh bangsa ini tetap bertumbuh. Sampai akhirnya Fir'aun memerintahkan pada para dokter kandungan, pada para mantri kesehatan, pada para bidan-bidan yang membantu persalinan wanita-wanita Ibrani untuk membunuh setiap bayi yang lahir sebagai bayi laki-laki, dibunuh, dibinasakan, disembelih. Untuk apa? Tetap membuat populasi bangsa Israel terhambat. Bangsa Israel mulai berteriak di hadapan Tuhan. Atas penindasan, atas penjajahan, atas kesulitan, atas kesusahan, atas problem yang mereka hadapi. Mereka mulai berteriak kepada Bapa di sorga. Mereka mulai berteriak kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan teriak tangisan bangsa ini pun sampai ke telinga sang pemilik sorga. Diperintahkannya lah seorang utusan bernama Musa bin Amran dari suku Lewi.
Diperintahkannya lah menjadi seorang panglima, seorang penolong bagi bangsa ini. Firman Tuhan mencatat lewat satu proses yang tidak sebentar, satu proses yang cukup lama, Musa memimpin bangsa ini keluar dari tanah Gosen. Lewat 10 tulah, lewat 10 bencana, lewat 10 malapetaka yang dijatuhkan Allah atas orang-orang Mesir. Sampai di tulah yang ke-10 anak sulung mati. Pada akhirnya Raja Fir'aun pun merelakan orang-orang Israel itu untuk keluar. Tidak saja keluar dengan tangan kosong. Orang-orang Mesir digerakkan oleh Tuhan untuk memberi dengan pemberian yang luar biasa. Emas, perak, permata, kain yang begitu mahal diberikan kepada orang Israel. Mereka keluar bukan hanya sebagai seorang hamba yang tak berpunya apa-apa. Mereka berubah menjadi orang kaya baru ketika meninggalkan Mesir. Firman Allah berkata dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bu Hana akan bacakan bagi kita sekalian ayat yang kedua. Ini awal mula Musa menghadapi mission impossible. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon berkemahlah kamu di tepi laut. Ketika mereka berkemah di Pihahirot antara Migdol dan laut, mereka berkemah di tepi laut. Tiba-tiba mereka melihat di belakang debu berterbangan ke udara. Mereka melihat sepasukan besar kereta berkuda sedang menuju ke arah mereka. Ternyata Fir'aun tidak merelakan begitu saja orang-orang Israel itu keluar dari Gosen. Dia memerintahkan kurang lebih 600 kereta berkuda untuk menyusul, membawa balik lagi orang-orang Israel. Dan benar firman Tuhan berkata ketika mereka tiba di Pihahirot, kiri mereka adalah padang belantara, kanan mereka adalah padang belantara. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu tempat aman pun bagi mereka untuk sekedar berlindung, bersembunyi dari kejaran orang-orang Mesir. Sedangkan di depan mereka Laut Merah sedang bergelora. Tidak ada satu kapal pun yang mampu mengangkut sekaligus 2 juta orang Israel. Apa yang mereka hadapi hari-hari itu? Kejepit, kepepet, ke pojok. Kiri padang belantara, kanan padang belantara, depan laut yang bergelora, di belakang mereka pedang, tombak terhunus. Firman Tuhan mencatat mulai ayat yang ke-15, rakyat Bani Israel mulai melolong-lolong, mulai menangis, mulai berteriak, Musa, mengapa engkau bawa kami ke tempat ini hanya untuk mati? Tidakkah ada tempat pemakaman umum di Mesir untuk kami menutup mata kami selama-lamanya? Apa yang mereka harapkan? Janji Kanaan pupus sudah, hilang sudah, pengharapannya lenyap. Karena memang di depan mereka tidak ada satupun jalan keluar. Semua buntu, semua hitam kelam di depan mereka. Dan mungkin hari-hari ini seperti itu yang engkau dan saya hadapi. COVID-19 ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Baik langsung maupun efek domino yang ditimbulkan begitu luar biasa. Tuhan sedang mengubah tatanan hidup manusia. Baik ekonomi, sosial sedang Allah goncangkan. Sedang Allah rubah. Dulu mungkin banyak orang, tidak sedikit orang yang anti jajan di pinggir jalan. Gak doyan, risih, jijik untuk membeli makanan di pinggir jalan. Tapi hari ini Anda bisa lihat Pizza Hut di pinggir jalan Pabelan menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan. 4 potong, 4 kotak 100.000 dijajakan di pinggir jalan. Sekelas, seelit Pizza Hut
Kentucky Fried Chicken pun demikian. Buka meja kecil, menggelar dagangannya di pinggir jalan. Starbucks. Digendong kopi di dalam termos besar, dijajakan di mal-mal sepanjang mal, dijajakan keliling, mereka jemput bola. Untuk apa? Mendapatkan pelanggan baru. Karena hari-hari ini begitu mengerikan omset penjualan mereka. Hari-hari ini begitu mengerikan bagi pengusaha, bagi pelaku bisnis begitu mengerikan. Daya beli begitu minim. Tapi pengeluaran tidak bisa berhenti. Pak Daniel Agus minggu yang lalu berkisah bertutur, temannya mantan anak kolong, jadi seorang pengusaha, sukses di daerah Colomadu Karanganyar. Omset 1 bulan 2 hingga 3 miliar, besar banget. Tapi hari-hari ini dia bercerita hanya tinggal 100, 200, paling besar 300 juta. Semakin besar omset biasanya yang namanya kos operasional pun akan mengikuti. Tambah besar profitnya, tambah mengikuti apa itu pengeluaran operasional semakin naik, mengikuti profit yang semakin menjulang. Tapi ketika keadaan seperti hari-hari ini, rem mendadak, berhenti mendadak, stuck. Pendapatan berhenti total. Pendapatan turun drastis. Tapi yang namanya pengeluaran tidak bisa serta-merta berhenti total. Itu hukumnya, itu dalilnya. Seperti juga gaya hidup kita. Ketika kantong kita tebal, pendapatan kita mengalir dari banyak sumber. Seringkali maaf bicara ada banyak orang bingung. Bukan bingung cari uang, ini realita. Bingung ngabisin uang. Saya baca di internet, ada orang mengubur pesawat jet tempur. Dikubur begitu saja, saking bingungnya untuk sekedar menghabiskan uang. Semakin banyak uang yang kita dapat, penghasilan semakin banyak kita dapat, otomatis gaya hidup pun semakin tinggi. Apa yang dulu tidak pernah kita beli, sekarang kita usaha beli sekalipun tidak kita butuhkan dan perlukan. Kalau dulu ketika penghasilan kita pas-pasan, mungkin setengah tahun sekali, setahun sekali kita sekeluarga dolan. Hari-hari ini ketika kantong kita begitu tebalnya, seminggu sekali sepulang gereja ngemol, mubeng, 1 Solo diputerin untuk sekedar buang uang. Gaya hidup sudah tinggi, tetapi ketika pendapatan berhenti total. Teman saya berkata, sulit untuk sekedar melepas kebiasaan makan enak. Pendapatan sudah semakin seret, tapi gaya hidup masih tetap tinggi. Itu bahaya yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. COVID ini membuat tatanan hidup orang bergoncang, bergolak, bergejolak. Seperti halnya firman Tuhan, Musa menghadapi mission impossible, Musa menghadapi misi yang mustahil. Hari-hari ini COVID tidak saja menyerang orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus pun terkena dampaknya, terkena akibatnya. Dan hari-hari ini pula engkau dan saya sedang menghadapi misi mustahil, misi laut teberau. Di depan kita masalah. Di sebelah kiri kita masalah, sebelah kanan masalah, sebelah belakang kita pun masalah. Hari ini kita menghadapi mission impossible. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Allah yang ada pada hidupmu jauh lebih besar dari apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Yang sepakat katakan amin. Engkau yang masih percaya, engkau yang tetap percaya, engkau akan melihat campur tangan Allah dikerjakan atas hidupmu. Sekalipun mungkin secara mata jasmani engkau tidak melihat sesuatu bergerak, sesuatu mengarah ke hal yang positif, tapi tetaplah percaya. Tangan kuasa Tuhan sedang bekerja atas hidupmu, menata kembali hidupmu, meriset ulang hidupmu. Seperti halnya sebuah handphone. Kita butuh satu saat handphone itu untuk diriset ulang.
Supaya apa? Lebih cepat lagi. Lebih lancar lagi operasionalnya. Demikian juga hidupmu dan saya. Allah izinkan engkau dan saya sedang diriset ulang. Dan malam hari ini Allah memberikan 3 hal yang dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh Musa dan Bani Israel. Yang demikian pula engkau dan saya harus juga mempraktekannya. Yang pertama yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang Israel, berhenti dari rasa takut, berhenti bersungut-sungut. Apa yang ditimbulkan? Apa yang diakibatkan ketika kita takut dan bersungut-sungut? 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, Bu Hana akan bacakan bagi kita sekalian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Simak baik-baik di ujung ayat yang ke-15. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Hamba bujang asisten daripada Elisa pagi-pagi melihat ketika membuka pintu dan jendela, sepasukan orang-orang Aram, tentara Aram ada sekeliling kota Samaria, mengepung, menyerang, hendak membinasakan seluruh isi kota. Yang dia lihat adalah satu ketakutan, satu kekhawatiran, satu kekuatan besar yang akan menghantam, membunuh, membinasakan orang-orang Samaria. Sehingga bujang Elisa ini berkata, "Celaka tuanku." Kekhawatiran, kecemasan mengakibatkan rasa takut, dan rasa takut itu mengakibatkan seseorang menjadi buta rohani. Orang-orang Israel bersungut-sungut di depan Laut Merah. Mereka lupa sekian tahun lamanya mereka ada di Mesir. Mereka melihat tulah demi tulah diizinkan menimpa orang-orang Mesir, tapi tidak ada satu tulah pun yang berimpak kepada orang-orang Mesir. Mengapa? Campur tangan Tuhan. Tapi begitu dilihat masalah, laut terbelah di depan mereka, di belakang mereka sepasukan orang-orang Mesir, kecut, takut, khawatir, cemas hati mereka, membuat mata rohani mereka menjadi buta. Ketakutan, kecemasan membutakan mata rohani. Simak baik-baik ayat yang ke-16 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya bacakan bagi panjenengan sekalian. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya." Mata jasmani tetap melek, tapi mata rohani tidak bisa melihat campur tangan Allah yang begitu luar biasa di saat situasi yang begitu sulit. Kecemasan, ketakutan membuat rohani kita, mata rohani kita buta. Buta, tertutup oleh masalah yang begitu besar. Yang kedua, sungut-sungut, buang. Lepaskan persungutan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Ibu Hana akan bacakan bagi kita sekalian. Kita Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?"
Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang terus meracuni hati pikiran manusia, membuat hidup manusia kemudian bersungut-sungut. Dikisahkan Musa mengutus 12 orang utusan, 12 orang pengintai untuk mengintai melihat tanah Kanaan. Seperti apa sejatinya tanah Kanaan yang dijanjikan Allah itu. Diutusnya 12 orang pengintai. 2 di antara bernama Yosua dan Kaleb. 10 orang yang lain beserta Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama. Keindahan, kesuburan, sumber daya alam yang begitu luar biasa. Mereka melihat hal yang sama. Tapi di samping itu mereka juga melihat masalah yang sama. Problem yang sama. Bangsa enak. Bangsa raksasa yang mendiami dengan kubu-kubu pertahanan yang kuat. Tinggal mendiami tanah Kanaan. Mereka selain melihat keindahan kesuburan Kanaan, mereka juga melihat raksasa-raksasa yang mendiami Kanaan. Itu problem, itu masalah. Dan 10 orang di antaranya mewartakan, memberitakan, melaporkan kepada Musa dan 2 juta orang Israel. Apa yang mereka katakan? Kita ini di hadapan mereka hanya seperti belalang. Mereka adalah raksasa-raksasa yang akan dengan mudahnya membunuh kita. Apa yang mereka katakan, laporkan, umumkan kepada orang-orang Israel. Mampu meracuni, mampu mempolusi, mampu mengkontaminasi pikiran, hati dan perasaan sebagian besar dari 2 juta orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi? Hati yang teracuni, pikiran yang teracuni, perasaan yang teracuni, membuat mereka lupa bahwa berpuluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tangan Allah yang maha kuat menolong mereka keluar dari Mesir. Menolong mereka, memimpin mereka. Dengan tiang awan di atas mereka setiap siang hari menudungi mereka. Tangan Tuhan yang kuat menuntun mereka setiap malam dengan tiang api. Mereka lupa bahwa mereka sudah melihat laut terbelah. Sungut-sungut membuat mereka lupa akan karya Tuhan. Yang mereka lihat di depan adalah ketakutan, kecemasan, hidup yang berantakan. Bukan lagi Kanaan, bukan lagi janji firman berkat Tuhan. Tapi karena satu masalah, satu problem membuat mereka buta secara rohani. Membuat mereka lupa bahwa Tuhan sudah pernah berkarya. Sudah pernah menolong, sudah pernah mengulurkan tangannya. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-6, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap menghadapi hidup ini? Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-50. Saya bacakan ayat ini bagi penjenengan sekalian. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kisah ini konteksnya berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Sekitar jam 3 dini hari, angin sakal berhembus menghempas perahu murid-muridnya. Yesus tahu melihat dari kejauhan dan Yesus menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan menghadapi angin topan yang menghantam perahunya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tidak meredakan angin tofannya terlebih dahulu. Tidak meredakan angin sakalnya terlebih dahulu. Yesus tidak meredakan COVID ini terlebih dahulu. Tetapi yang mau Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu dan kekuatanku. Yang sepakat katakan amin. Ketika kita tenang,
kita akan melihat satu masalah, satu problem dengan begitu gamblang. Dengan ketika kita tenang, firman Tuhan berkata, kita bisa berdoa. Serumit apapun, rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu manusiawi. Rasa takut itu manusiawi. Tetapi jangan hidupmu dan hidupku dikuasai, dibelenggu oleh rasa takut. Yang mengerti sepakat katakan amin. Tenanglah, jangan takut. Buang rasa takutmu, buang persungut-sungutanmu. Engkau akan melihat tangan Allah turut campur tangan atas hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, kembali pada kisah di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Hal yang kedua firman Tuhan berkata, dan engkau, kata Allah kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di awal kalimat ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu. Yang pertama, berhenti dari rasa takut, berhenti dari persungutan. Yang kedua, angkatlah tongkatmu. Ada dua elemen penting di frasa angkatlah tongkatmu. Elemen yang pertama adalah tongkat, yang kedua adalah tangan yang terangkat. Tongkat bagi seorang Musa memiliki banyak makna, banyak arti. Musa selain sebagai mantan seorang penggembala kambing domba, 40 tahun sebelum Musa menjadi gembala, sebelum Musa diutus Allah 40 tahun sebelumnya, Musa adalah putra mahkota Raja Firaun. Musa adalah panglima tentara orang-orang Mesir. Musa adalah jenderal orang Mesir. Bagi seorang gembala, tongkat berarti satu alat sebagai senjata. Satu alat yang dipakai untuk sebagai senjata untuk menghalau hewan-hewan liar, binatang-binatang liar yang hendak menyerang kambing domba ternaknya. Tongkat juga berbicara tentang satu alat untuk menyangga tubuhnya. Ketika dia penat berjalan, tongkat ini berfungsi untuk menyangga tubuhnya. Tongkat juga berarti untuk mengarahkan kambing dombanya untuk tidak tersesat. Itu tongkat bagi gembala. Tongkat bagi seorang komandan, tongkat bagi seorang jenderal adalah status, kedudukan, kehormatan, kewibawaan. Seorang panglima, seorang pemimpin di dalam dunia militer maupun kepolisian selalu dibekali sebatang tongkat komando. Lambang kekuasaan, lambang kedudukan mereka. Kita pernah punya seorang presiden, Insinyur Soekarno. Ketika melawat ke negara-negara sebagai kunjungan kenegaraan, senantiasa dia mengampit apa? Tongkat. Tongkat lambang status, lambang kehormatan, tongkat lambang kewibawaan. Tongkat adalah satu senjata. Firman Tuhan berkata di ayat yang pasal yang keempat, ayat yang kedua. Sedikit kita membedah apa itu tongkat. Ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat bagi seorang gembala adalah senjata. Adalah satu kekuatan. Tongkat juga berfungsi sebagai status kehormatan. Firman Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu. Lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Senjatamu, andalanmu, kekuatanmu, statusmu, kehormatanmu
kewibawaanmu, kekuasaanmu, kata firman Tuhan. Lemparkan itu ke tanah. Lucuti semua apa yang kau andalkan. Backingmu, pekerjaanmu, pendapatanmu yang kau andalkan menghadapi hidup ini. Yang kau banggakan menghadapi hidup ini. Pendidikanmu yang tinggi. Seringkali membatasi tangan Allah terulur menolong engkau. Bukan saja dosa yang menghalangi Allah berturut campur tangan atas hidupmu dan saya. Tetapi keakuan kita, sombongan kita, apa yang kita andalkan hari-hari ini, seringkali itu membatasi, menghalangi Allah turut campur tangan atas hidupmu. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah. Buang, lepaskan itu. Ingat kisah seorang pemuda yang kaya yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 dan 20, tidak perlu kita baca. Seorang kaya raya, seorang yang masih muda berkata kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan, aku kerjakan untuk bisa menjadi muridmu?" Seluruh hukum Taurat sudah pemuda ini kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan dengan baik. 10 hukum Taurat tidak saja berjumlah 10 hukum. Tetapi ketika hukum itu dibedah satu persatu, ada lebih dari 600 item, 600 poin, 600 hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika orang menjalankan taat kepada hukum Taurat, Anda bisa bayangkan solehnya, solehahnya hidup orang yang menjalankan hukum Taurat. Tapi Yesus masih berkata, enggak cukup. Masih kurang. Yesus katakan apa? Jualah apa yang kamu punya. Jualah apa yang kamu miliki dan ikutlah aku, kata Yesus. Apa yang terjadi? Pemuda itu sedih hati sebab begitu banyak hartanya. Harta tidak saja berbicara tentang piti, uang yang kau punya, harta, materi yang kau punya. Harta berbicara juga tentang apa yang menjadi kebanggaan kita, backing kita, pendidikan, pekerjaan kita. Kita kaya, kita sugih dengan apa yang menjadi kebanggaan kita. Firman Tuhan katakan, tongkatmu Musa, lemparkan ke tanah. Apa yang terjadi dengan nasib tongkat yang dilemparkan Musa ke tanah? Ayat yang ke-20, ajaib. Ayat ke-20 berkata demikian. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, simak baik-baik. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Bandingkan dengan ayat yang kedua. Musa ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tetapi tongkat yang sama di ayat yang ke-20 berubah menjadi tongkatnya Allah. Tongkat yang sama yang sudah dibuang oleh Musa. Tongkat yang sama yang sudah berubah secara ajaib menjadi status kemilikan tongkatnya Allah. Tongkat itu, tongkat yang sama, mampu melalap habis seluruh ular-ular milik para ahli nujum yang dibuang di depan Raja Firaun. Dilalap habis, dimakan habis oleh ular, bentukan kejadian dari tongkat Musa. Tongkat yang sama yang sudah dilemparkan oleh Musa berubah menjadi tongkat yang ajaib, tongkat yang penuh mujizat, yang ketika diketokkan di atas air Sungai Nil berubah menjadi darah. Ketika tongkat yang sama dipukulkan di atas tanah, debu yang berhamburan menjadi lalat-lalat pikat yang menyerang seluruh orang Mesir. Dan tongkat yang sama, tongkat yang dilemparkan Musa ke tanah, berubah menjadi tongkat penuh mujizat ketika diangkat di hadapan Allah, membelah laut Teberau.
Ketika engkau dan saya mau menanggalkan apa yang kita menjadi kebanggaan kita, isi dompet kita, isi kepala kita, status kita, Allah akan ubah hidupmu menjadi hidup yang ajaib. Masalah boleh tetap ada, problem boleh tetap ada, tetapi ketika hidupmu hidup yang ajaib, engkau dan saya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkau dan saya akan menjadi banyak berkat bagi orang banyak yang percaya, katakan amin. Jadilah tongkatnya Allah. Lemparkan, buang segala kesombongan, keakuanmu. Dan jadilah tongkatnya Allah. Yang kedua, tangan yang terangkat, elemen yang kedua. Angkat tangan, bahasa tubuh berarti menyerah kalah, berserah. Dan menurut konvensi Jenewa katanya, orang serdadu yang sudah angkat tangan tidak boleh dibunuh, ditembak. Demikian juga dengan hidup kita. Kita berserah saja. Pasrah mawon, sekalipun itu gampang diucap, sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dipraktekkan. Hanya sekedar pasrah, menyerah di hadapan Tuhan. Satu hal yang gampang diucap, sulit untuk dipraktekkan. Sayalah buktinya. Sekali lagi, seperti apa yang saya sampaikan tadi pagi. Orang jemaat di tempat ini yang mengenal saya berpuluh tahun yang lalu, melihat saya dulu tidak seperti hari ini. Tidak semengkilat hari ini. Rambut di atas kepala saya ini enggak rontok, tapi cuman malas tumbuh. Bagi banyak orang ini kekurangan saya, ini minus saya. Tapi bagi saya, ini prasasti yang Tuhan izinkan ada di dalam diri saya. Setiap saya elus kepala saya, masih malas tumbuh. Saya hanya teringat satu perkara. Tuhan menolong saya. Tuhan turut campur tangan atas hidup saya. Satu waktu, satu saat, ketika saya ke pojok, kejepit, masalah, problem, kesulitan. Satu siang saya pulang ke rumah. Cuci tangan, cuci kaki dari kantor. Saya bisa berdoa. Saya pasrahkan hidup ini di hadapan hadirat Bapa. Tiba-tiba setelah selesai saya berdoa, teman saya Salatiga kontak saya. Nembe nopo, wonten pundi. Baru apa? Ada di mana? Pulang, saya ngomong. Saya berkata, ngapain? Masrahke gesang. Dia cuman ketawa. Sebegitu mudahnya saya berkata masrahaken gesang, masrahake urep saya, tetapi menjalani kepasrahan itu begitu sulitnya. Gak mudah, gak gampang. Satu saat ketika saya sudah berikhtiar memasrahkan hidup saya, muncul masalah baru, muncul kesulitan yang lama muncul lagi. Saya bingung lagi, saya cemas, saya khawatir lagi. Belum selesai masalah yang lain, muncul masalah berikutnya. Belum rampung masalah yang ini, muncul masalah yang itu. Tambah bingung, tambah mumet. Tiba-tiba ada satu suara yang begitu kuat di dalam diri saya. Jare wis mok pasrahke. Katanya sudah kamu serahkan hidupmu, pasrahkan hidupmu. Saya seperti tertemplak. Pasrah menyerah bukan berarti putus asa. Ngelokro bahasa Jermannya. Hilang pengharapan. Berserah, menyerah di hadapan Tuhan berarti kita mengerjakan apa yang menjadi bagianmu dan bagianku. Yang mengerti katakan amin. Tetap mengusahakan, mengupayakan sekuat tenaga, sekuat hidup kita, mengupayakan berikhtiar sekuat tenaga. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kerjakan. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan, wilayahnya Tuhan, biarkan Allah bermujizat atas hidupmu dan saya. Jangan pernah batasi kuasanya yang bekerja atas hidupmu dan saya. Yang sepakat katakan amin. Seringkali saya berkata kepada teman-teman saya,
Yang penting kerjakan apa yang ada hari ini. Gak usah mikir hasil yang akan kita dapat itu apa, kapan, seberapa besar. Rezeki itu bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, bukan kita yang bikin. Dia yang punya. Mau kapan diberi ya terserah yang punya. Mau seberapa besar dikasih ya terserah yang punya. Sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, kalau dia masih berkata nanti sik. Waktu kecil Lukas itu ada satu kosakata yang begitu familiar. Sik yo. Nanti sik. Sebentar. Sabar. Berapa Tuhan? Berapa hasilnya? Itu urusan Tuhan. Engkau dan saya hanya mengerjakan apa yang jadi tanggung jawabmu, kewajibanmu dan kewajibanku. Biarlah dia mengerjakan bagiannya. Apa? Mengadakan mujizat atas hidup dan saya. Mengerti katakan amin. Berserah. Angkatlah tongkatmu. Buang segala kesombonganmu. Buang segala apa yang jadi hartamu dalam tanda kutip. Dan kau akan melihat tongkat Musa berubah menjadi tongkatnya Allah. Berserah. Pasrah. Serahkan hidupmu. Dia akan turut campur tangan atas hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, jangan diam, bergerak. Ibu Hana akan bacakan di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Di ujung ayat yang ke-15, supaya mereka berangkat. Pertanyaannya, sudahkah ada jalan keluar? Sudahkah ada jalan keluar? Pertanyaannya ketika firman Tuhan berkata supaya mereka berangkat, sudahkah ada jalan keluar? Belum. Di depan orang-orang Mesir, di sebelah kiri, sebelah kanan padang belantara, di depan Laut Merah masih menggelora. Tapi firman Tuhan berkata supaya mereka jalan. Apa yang terjadi ketika Israel bergerak melangkah maju? 14 ayat 22 hingga 26 berkata demikian. Demikianlah orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23 sampai 26 bisa Anda lanjutkan di rumah. Ketika mereka mulai berjalan, Allah membelah laut itu. Kita bandingkan dengan sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Tidak usah kita baca ayat ini mengingat waktu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Berkisah tentang istri seorang pendeta, murid seorang Elisa. Ketika suaminya meninggal, tidak meninggalkan harta warisan yang banyak yang berjibun, tetapi meninggalkan hutang yang begitu banyak. Menangis terseduh-seduh di hadapan Elisa. Tuanku Elisa, tolong kami. Anak-anak kami sedang ditahan. Dijadikan jaminan. Sebagai jaminan sebelum saya membayar hutang. Menyelesaikan hutang-hutang suamiku. Ketika hutang itu belum terlunasi, anak-anakku sebagai jaminannya tidak dibebaskan. Apa kata Elisa? Apa yang kau punya ibu? Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Minim, kecil apa yang dia punya. Tapi toh dia katakan aku punya hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Hamba Tuhan Elisa berkata, cari, dapati bejana-bejana yang lain, buli-buli yang lain. Kalau perlu ada ember, pinjam dari tetanggamu. Kalau ada gentong, pinjam dari gentong tetanggamu. Kalau ada drum, pinjam dari drum tetanggamu. Atau mungkin kalau ada truk tangki, pinjam dari tetanggamu. Untuk apa? Engkau akan melihat. Saya yakin, saya percaya ibu ini berkecamuk di dalam hatinya, apa-apaan ini. Tapi toh firman Tuhan berkata, ibu ini tetap melangkah.
dengan modal yang minim, modal yang sedikit minyak dalam buli-buli mampu mengisi penuh semua bejana, semua gentong, semua ember, semua drum, mungkin semua tangki yang dipinjam pun terisi penuh oleh minyak, dari minyak yang hanya sedikit, seupil, sejimprit. Kuncinya apa? Bergerak, melangkah maju, percaya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Poin yang pertama, hal yang pertama, berhenti dari rasa takut, berhenti bersungut-sungut. Sebab ketika rasa takut dan persungutan itu menguasai hidup kita, rohani kita menjadi buta, kita lupa Allah sudah berkarya jauh luar biasa atas hidupmu. Yang kita ingat, yang kita lihat hanyalah masalah demi masalah. Dan itu lambat laun akan membunuhmu. Yang kedua, angkatlah tongkatmu. Yang ketiga, yang terakhir, jangan diam, tapi bergerak. Saya undang petugas mimbar untuk bisa melayani kita bersama. Bapak Ibu Saudara, Mission Impossible ini bukan saja milik seorang Ethan Hunt, bukan saja milik seorang Tom Cruise, tapi Mission Impossible juga menjadi milik bagianmu dan bagianku. Ayub pasal yang ke-42 berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Tetapi kiranya COVID-19 ini menjadikan engkau dan saya bukan saja mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Lebih-lebih Ayub berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Engkau dan saya mengalami sendiri hadirat Tuhan. Engkau dan saya sendiri mengalami pekerjaan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dari yang sedikit yang engkau dan saya miliki, yang punyai. Ketika kita percaya, menaruh harapan kita, berserah penuh kepada Tuhan, dan kita mau bergerak. Apa yang mustahil bagi manusia, Allah ubah menjadi satu keniscayaan bagimu, bagimu, bagimu. Simpulannya malam hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, Allah sanggup menyelesaikan dengan sempurna. Yang sepakat katakan amin. Jadi berhentilah bersungut-sungut, terus berharap dan bergerak dengan iman. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati.